bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Haleluya Yesus. Benar Tuhan, kami percaya kepada Engkau bukan karena oh Tuhan kami melihat sesuatu yang dahsyat, tetapi kami percaya karena firman-Mu ya dan amin. Firman-Mu yang tidak pernah berubah, firman-Mu yang selalu terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pada sore hari ini Tuhan, setiap kami wanita yang ada di tempat ini, kami percaya Tuhan bukan kebetulan kalau kami ada di tempat ini, tapi kami percaya kami sudah mengambil bagian yang terbaik. Kami mau duduk diam Tuhan, kami menyenangkan hati-Mu, terlebih kami mau Tuhan Engkau memberkati setiap kami dengan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, layakkan hamba-Mu, urapi hamba-Mu. Biarlah setiap firman yang ditaburkan pada sore hari ini tidak kembali dengan sia-sia, tetapi firman-Mu boleh meneguhkan setiap kami, firman-Mu boleh menguatkan setiap kami, bahkan firman-Mu boleh membangkitkan setiap iman kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami letakkan waktu ke depan sepenuhnya, dan biarlah Roh Kudus yang bekerja, Roh Kudus yang menguasai setiap ruang hati kami, setiap telinga pendengaran kami, sehingga ketika kami pulang dari tempat ini, kami pulang tidak dengan sia-sia, tetapi kami pulang membawa berkat luar biasa dari Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami akan siap mendengarkan firman-Mu, dan kami siap menerima berkat firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, ibu yang kasih dalam Tuhan. Oh lemes ya. Shalom. Kayak anak Rocky yang mesti bilang. Shalom, ibu yang kasih dalam Tuhan. Ibu-ibu yang luar biasa, ibu-ibu yang diberkati Tuhan. Kenapa saya katakan ibu-ibu ini luar biasa? Karena sore hari ini mungkin di tengah-tengah kesibukan setiap kita, atau mungkin di tengah-tengah waktu santai bagi kita setelah seharian bekerja, tapi ibu-ibu mengambil waktu yang terbaik bagi Tuhan. Ibu-ibu ada di tempat ini siap untuk menyenangkan hati Tuhan, dan terlebih siap untuk menerima berkat firman Tuhan. Puji nama Tuhan. Supaya nggak tekan-tekan amat ya, katakan kepada diri kanan ibu, Tuhan Yesus luar biasa. Haleluya, Tuhan kita sungguh luar biasa. Sekarang kita langsung aja, kita buka ayat pokok kita pada sore hari ini, yang terdapat di dalam Yesaya 42. Yesaya 42 kita akan baca pada ayatnya yang ke-20. Tema firman Tuhan sore ini yaitu telinga untuk mendengar. Mungkin bagi ibu-ibu, ya mesti ya kalau telinga itu untuk mendengar. Tetapi kita akan melihat rahasia firman Tuhan sore hari ini, telinga untuk mendengar. Firman Tuhan berkata, engkau melihat banyak, tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Saya ulang yang bagian B, engkau memasang telinga, tetapi tidak mendengar. Puji nama Tuhan. Ibu yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang telinga, Tuhan kita itu sungguh Tuhan yang luar biasa. Dia menciptakan manusia sedemikian rupa, sedemikian unik, sedemikian sempurnanya. Kenapa ibu? Setiap organ tubuh atau setiap bagian tubuh kita, Tuhan ciptakan punya tujuan. Tuhan ciptakan dengan sungguh amat sempurna. Salah satunya adalah indera yang kita miliki, yaitu telinga. Setiap kita pasti punya telinga. Maksud saya secara biologis,
telinga kita pasti berfungsi dengan baik, bisa mendengar setiap suara yang masuk. Tetapi kenapa firman Tuhan tadi berkata, engkau memasang telinga tapi tidak mendengar? Berarti bisa dikatakan bahwa belum tentu yang bertelinga itu semua bisa mendengar. Artinya mendengar di sini tidak hanya mendengar sepintas lalu, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Mendengar di sini adalah mendengarkan, mendengar dengan sungguh-sungguh. Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, berbicara tentang mendengar, kaum Hawa atau kaum ibu-ibu itu pasti lebih suka untuk berbicara. Kaum wanita pada umumnya itu lebih suka untuk ngomong. Menurut survei bahkan berapa ribu kalimat yang dikeluarkan oleh setiap wanita dalam setiap harinya. Tetapi untuk menjadi seorang pendengar itu bukan perkara yang mudah. Memang kelihatannya mendengar ini satu kata kerja yang pasif. Kata kerja tapi mungkin bagi kita kayak pasif. Karena yang namanya orang mendengar pasti duduk, cukup hanya dengan duduk, tidak melakukan apa-apa, pasang telinga. Tapi belum tentu loh. Yang kelihatannya duduk diam, melihat si lawan bicara, belum tentu dia menangkap semua apa yang dia dengar. Nah, ibu yang kasih dalam Tuhan, mendengar adalah segala sesuatu. Setiap harinya telinga kita entah mendengar ribuan suara yang masuk ke telinga kita. Tetapi ibu yang kasih dalam Tuhan, mendengar itu merupakan salah satu boleh dikatakan faktor yang menentukan saat kita berkomunikasi dengan seseorang. Coba kalau kita berkomunikasi dengan seseorang dan ketika orang itu mendengar tapi tidak dengan sungguh-sungguh. Misalnya ketika kita ajak bicara asik main HP, atau dia malah menguasai pembicaraan, nggak enak rasanya. Makanya ibu yang kasih dalam Tuhan, untuk menjadi pendengar yang baik itu diperlukan belajar, diperlukan kerendahan hati. Orang lebih suka berbicara, terlebih di zaman sekarang teknologi yang serba canggih. Orang lebih suka berbicara dan mengetik daripada mendengar. Ketika berbicara itu kesannya kita menjadi subjek, menjadi pusat perhatian. Tetapi kalau mendengar, mana ada orang memperhatikan orang yang lagi mendengar? Tidak ada. Tetapi ibu yang kasih dalam Tuhan, apa yang kita dengar itu sangat menentukan kehidupan kita. Apa yang kita dengar itu bisa menentukan masa depan kita, bisa menentukan perilaku kita, bisa menentukan tindakan kita. Saya pernah membawakan firman Tuhan di Roket anak-anak remaja, juga tentang mendengar. Saya katakan sama mereka, apa yang engkau dengar itu akan menentukan siapa engkau di kemudian hari. Apa yang engkau dengar akan menentukan akan menjadi apa engkau di kemudian hari. Coba kalau kita berkumpul dengan orang yang sehari-harinya berbicara dengan kata-kata umpatan, makian, dengan kata-kata yang kotor, lama-lama kita akan bisa menjadi seperti mereka. Karena setiap hari-hari itu yang kita dengar. Maka ibu yang kasih dalam Tuhan, sore hari ini kita akan belajar dari mendengar. Apa sih sebetulnya yang harus kita dengar? Bagaimana dan siapa yang harus kita dengar? Ibu yang kasih dalam Tuhan, Tuhan menciptakan dua telinga satu mulut. Saya pernah baca satu artikel, kenapa Tuhan menciptakan dua telinga satu mulut? Supaya manusia itu lebih banyak mendengar daripada berbicara. Tapi pada kenyataannya manusia lebih suka berbicara daripada mendengar. Di dalam Amsal 10 ayat 19 dikatakan bahwa di dalam banyak bicara pasti ada pelanggaran. Karena ketika kita berbicara, apalagi dengan teman-teman kita, berbicara panjang lebar, tanpa kita sadari apa yang kita bicarakan itu sudah merupakan pelanggaran. Mungkin kita menggosipin teman kita merasani teman kita membicarakan hal-hal yang bisa menjatuhkan teman kita. Itu merupakan pelanggaran, dan itu sudah ditulis di dalam firman Tuhan.
Kemudian sore hari ini kita mau belajar apa seharusnya yang kita dengar. Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau kita boleh jujur, dalam satu hari 24 jam, saya percaya kita semua di sini pasti pegang HP. Nah, HP yang kita pegang ini berapa jam kita pergunakan untuk mendengar hal-hal yang positif yang bisa membangun iman kita? Atau justru kita lebih banyak mendengarkan berita-berita yang belum tentu benar. Kita lebih banyak mendengarkan lagu-lagu dunia. Memang nggak boleh ya mendengarkan lagu dunia. Boleh ibu. Saya terkadang juga sering mendengarkan lagu dunia. Tetapi bagaimana, berapa persentase dari lagu-lagu itu yang kita dengarkan? Apakah kita lebih banyak mendengarkan suara Tuhan melalui firman Tuhan yang banyak di-share di YouTube? Manusia pertama, Adam dan Hawa, mereka lebih suka mendengarkan suara iblis. Ketika Tuhan menciptakan manusia pertama ditempatkan dalam sebuah taman, Tuhan kalau menciptakan sesuatu itu pasti sempurna. Dan Tuhan sudah memikirkan apa yang dibutuhkan manusia, apa yang diperlukan manusia ketika ada di Taman Eden. Tuhan sudah mencukupkan semuanya. Cuma satu larangan yang Tuhan berikan bagi mereka. Dan hal itu mungkin seketika itu bagi mereka sepele. Karena di taman yang luas itu cuma satu yang gak boleh didekati, gak boleh disentuh, bahkan gak boleh dimakan. Tetapi begitu ular datang, dia mengumbar rayuannya. Wanita itu kelemahannya di telinga. Setuju nggak ibu? Wanita itu kelemahannya di telinga. Saya katakan sama anak-anak remaja, kalau kau satu saat mempunyai teman dekat laki-laki, hati-hati dengan telingamu. Kenapa? Karena wanita itu kelemahannya di telinga. Ketika mendengar rayuan, ketika mendengar bujukan yang kayaknya menjanjikan, yang membuat kita naik ke awang-awang, wah, sudah membuat kita baper lepas hanya. Itu yang dialami oleh Hawa. Ketika ular mengeluarkan rayuannya, bujukannya, iming-imingnya, Hawa mulai goyah. Mungkin saat dia mendengar awal-awal dia nggak begitu terpengaruh, tetapi Hawa membuka kesempatan, Hawa membuka ruang seluas-luasnya sehingga iblis boleh terus mengeluarkan rayuannya. Sampai akhirnya apa? Hawa tidak berdaya. Dia mulai terbujuk. Wah iya, kalau aku menyentuh buah itu, apalagi kalau aku memakannya, aku akan menjadi seperti ini, seperti ini, seperti ini. Demikian juga wanita yang ada. Hati-hati mempergunakan telinga kita. Akhirnya Hawa jatuh dalam dosa karena dia lengah dengan pendengarannya. Kemudian pertanyaannya sekarang, lalu apa yang mesti kita dengar? Siapa yang mesti kita dengar? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, hal yang pertama yang akan kita kupas adalah kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Sekali lagi saya katakan, kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan yang kita dengar, firman Tuhan yang kita baca, firman Tuhan yang kita terima saat sore hari ini. Kenapa ibu firman Tuhan harus kita dengar dengan sungguh-sungguh? Kemarin minggu Pastor Daniel membawa firman Tuhan, Love the King. Kalau kita mengasihi Tuhan, kalau kita benar-benar mengasihi Tuhan, kita melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan. Dan bagaimana kita bisa melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan kalau kita tidak tahu apa yang menjadi perintah Tuhan? Jadi hal pertama yaitu kita harus mendengarkan firman Tuhan, sehingga kita tahu apa yang menjadi peraturan Tuhan, apa yang menjadi kehendak Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita. Kita menyediakan telinga kita untuk mendengar firman Tuhan. Karena dalam Roma 10 ayat 17 sendiri dikatakan, iman itu timbul dari mendengar. Mendengar apa? Dan mendengar firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Firman Tuhan itu mengajar kita. Firman Tuhan menyatakan, mengingatkan
berbuat salah. Firman Tuhan itu memperbaiki kelakuan kita. Firman Tuhan mendidik orang dalam kebenaran. Tinggal bagaimana respon kita ketika kita mendengar firman Tuhan. Terkadang ketika firman Tuhan disampaikan, terlebih pada musim pandemi ini, dengan ibadah singkat 1 jam baru selesai, firman Tuhan paling sekitar 30 sampai 40 menit. 15 menit pertama mungkin kita masih duduk anteng, tenang, konsentrasi. Tapi begitu sudah 30 menit, mungkin ada yang sudah mulai gelisah. Duduknya geser kiri, geser kanan. Sudah mulai kelamaan. Tetapi kalau kita mendengar berita-berita dunia, mau 1-2 jam anteng enak karuan. Tapi kalau dengar firman Tuhan, saya seringkali agak marah sama anak-anak remaja. Saya katakan sama mereka, kalian ini bukan anak-anak Rocky. Coba kalau firman Tuhan, konsentrasi, hormati firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu Allah sendiri. Bagaimana kalian mau menjadi pelaku firman kalau tidak menghormati firman Tuhan? Saya paling gak suka kalau membawa firman Tuhan. Memang anak-anak remaja kan suka memang agak-agak bercanda. Tapi kalau firman Tuhan disampaikan, tolong semuanya diam. Selalu saya katakan seperti itu. Konsentrasi. Kalau tidak, kalian akan pulang dengan sia-sia. Gak tahu apa-apa, gak dapat berkata apa-apa. Demikian juga kita. Mungkin firman Tuhan itu bagi kita ada saatnya firman Tuhan itu enak di telinga kita. Firman Tuhan tentang berkat. Firman Tuhan tentang hari depan yang indah. Firman Tuhan tentang sesuatu yang menjanjikan bagi kita di waktu depan. Tetapi begitu firman Tuhan agak pahit atau pedes, menyinggung saudara, menyinggung saya, bagaimana respon kita? Siapkah kita? Ibu-ibu yang kasih dalam Tuhan, seringkali kalau saya mau mendengar membawa firman, saya tanya sama suami atau anak saya, kira-kira kalau saya ngomong seperti ini pedes enggak ya? Saya takut. Tetapi seharusnya apapun rasa dari firman Tuhan itu kita bisa terima. Karena seperti yang dikatakan tadi, firman Tuhan itu mendidik kita. Kalau kita salah ya ditegur melalui firman Tuhan. Saya percaya ibu yang ada di sini memiliki telinga-telinga hal yang luar biasa. Kemudian hal yang kedua, bagaimana kita mendengar suara Tuhan, yaitu melalui Roh Kudus. Setiap Tuhan menciptakan manusia, setiap kita diciptakan Tuhan, pasti Roh itu tinggal di dalam kita. Tinggal bagaimana kita. Tapi hati-hati ibu yang kasih dalam Tuhan. Roh Tuhan tidak akan tinggal di dalam hati yang kotor, hati yang penuh dendam, hati yang menyimpan akar kepahitan. Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang mengatakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Kenapa? Karena hati ini tempat bersemayamnya Roh Kudus, tempat bersemayamnya Allah. Coba kalau kita mau jujur, kalau kita mau berbuat dosa atau melanggar firman Tuhan, pasti ada suara yang mengingatkan, jangan lu, awas lu, kamu sudah di lampu kuning lu, hati-hati lu. Seringkali kita mengabaikan suara itu. Enggak apa-apa, kita terabas saja. Tetapi sore hari ini kita mau menyediakan hati kita supaya Roh Kudus tinggal dalam hati kita. Tetapi bagaimana kita bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan atau melalui Roh Kudus? Syaratnya kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Kalau kita nggak bergaul intim dengan Tuhan, kita nggak akan bisa mendengar suara Tuhan. Yohanes 10 ayat 27 dikatakan, domba-dombaku mendengar suaraku dan aku mengenal mereka. Jadi kalau kita ingin dikenal Tuhan, kita harus bergaul intim dengan Tuhan. Bagaimana mau bergaul intim dengan Tuhan? Apakah cukup bertemu dengan Tuhan setiap ada ibadah? Ini pandemi kita ibadah paling 1 minggu 2 kali. Itu pun kalau kita datang semua. Ibadah raya minggu, ibadah doa pujian penyembahan, atau ibadah doa malam. Ibadah MBM cuma 1 bulan sekali. Kalau kita mengandalkan mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan hanya melalui ibadah, berarti 1 bulan kita cuma
tidak cukup hanya di gereja, tetapi dalam kehidupan sehari-hari kita. Pernahkah dalam kehidupan kita bergaul intim dengan Tuhan melalui pujian penyembahan? Dulu waktu pandemi pertama diadakan menara doa. Tujuannya supaya kita tetap bergaul intim dengan Tuhan. Tapi saya nggak tahu menara doa masih jalan atau tidak. Ibu yang kasih dalam Tuhan, kemarin waktu hujan deras, kemarin malam hujan deras ya. Saya di rumah nggak tahu mesti ngapain. Terus anak saya laki-laki baru pulang kerja. Dia bawa buku nyanyian karena dia lagi belajar keyboard, main keyboard. Dia baru mengikuti les keyboard 1 atau 2 bulan. Saya bilang gini, ayo Han, jadi waktu kita dengar suara hujan deras, datak-datak gak enak, Han nyanyi-nyanyi, saya bilang. Ayo mah, walaupun masih dalam taraf belajar, kita nyanyi-nyanyi, saya kasih dia buku pujian. Ayo nyanyi ini. Gak terasa 1 jam kita nyanyi-nyanyi memuji Tuhan. Saudara yang kasih dalam Tuhan, untuk memuji Tuhan juga kita gak perlu menunggu datang di gereja. Kita di rumah bisa memuji nama Tuhan. Di rumah bisa mendengar suara Tuhan melalui firman Tuhan. Puji nama Tuhan, kita kembali ke firman Tuhan. Poin yang ketiga, suara Tuhan bisa kita dengar melalui orang-orang di sekitar kita. Siapa orang-orang di sekitar kita? Suami kita, anak kita, mungkin mertua kita, atau orang-orang yang ada di dekat kita, atau bahkan orang-orang senior kita. Bisa Ibu Olga, bisa melalui Cik Laura atau siapa saja yang mungkin bagi kita lebih senior, lebih tahu banyak tentang firman Tuhan daripada kita. Daud, kita ambil contoh Daud. Ketika Daud melakukan pelanggaran dosa, dia mengambil istri Uria. Dia ditegur oleh Nabi Nathan karena dia sudah menyakiti hati Tuhan. Dan waktu itu Daud memiliki kerendahan hati. Dia mendengarkan teguran dari Nabi Nathan. Dan kita percaya Nabi Nathan waktu itu dipakai oleh Tuhan untuk menegur Daud. Sehingga Daud, dia menyadari, dia menyesal dan bertobat. Kemudian Panglima Naaman, ketika dia menderita sakit kusta, dia tidak tahu bagaimana harus menyembuhkan sakit kustanya. Kemudian ada gadis kecil, gadis tawanan. Gadis ini adalah gadis Israel, tapi dia ikut tertawan. Gadis kecil ini memberikan masukan kepada Panglima Naaman. Coba engkau pergi ke Israel, di sana ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan engkau. Kalau waktu itu Panglima Naaman tidak memiliki kerendahan hati, buat apa dia mendengarkan suara anak kecil, gadis kecil yang tahu apa sih? Sedangkan dia seorang panglima. Tetapi dia mau mendengarkan suara gadis kecil ini. Terkadang Ibu, kita menyembelihkan orang-orang di sekitar kita. Kita menganggap diri kita lebih dari mereka. Kita lebih pintar, kita lebih rohani dari mereka. Sehingga terkadang ketika mereka memberikan masukan, terkadang kita pandang sebelah mata. Siapa sih kamu kok menasihati aku? Tetapi saya hari ini kita mau supaya kita memiliki kerendahan hati untuk setiap teguran yang datang kepada kita. Kemudian hal yang terakhir, melalui berbagai keadaan atau situasi yang Tuhan izinkan terjadi. Ketika kita menghadapi permasalahan, ketika kita menghadapi pergumulan, kita mungkin merasa tidak ada jalan keluar, kesana jalan buntu, kesini jalan buntu, tidak ada seorang pun yang peduli dengan kita. Tetapi saudara-saudara tahu, terkadang Tuhan izinkan semua pintu tertutup. Tuhan izinkan semua jalan keluar tertutup bagi kita. Supaya apa? Supaya kita menengadah ke atas, melihat Tuhan. Terkadang kita berharap kalau Tuhan itu bersuara, atau Tuhan menjawab doa kita, atau Tuhan berbicara dengan kita dengan cara yang spektakuler, dengan cara yang luar biasa, dengan cara yang dahsyat. Padahal Tuhan bisa berbicara dengan cara yang lembut. Ada satu ilustrasi Ibu yang kasih dalam Tuhan. Seorang pegawai tukang kayu, dia bekerja di kayu-kayu gitu untuk membentuk mebel-mebel atau apa. Dia memakai jam hari itu, dan jam yang dia pergunakan ini baru dia beli. Karena keasikannya bekerja, tidak dia sadari jam itu jatuh.
Ketika selesai bekerja dia bingung jamnya hilang. Ini jam mahal baru ku beli, kok hilang jamnya kemana? Dengan panik, dengan gusar, dengan segala kegalauan hatinya, dia buru-buru bongkar-bongkar semua kayu dengan tergesa-gesa, tapi dia tidak menemukan. Kemudian dia panggil anak kecil, "Nak, coba sini tolong bapak." "Kenapa pak?" "Bapak kehilangan jam tangan, coba kamu bantu cari." "Saya mau bantu cari, tapi bapak diem, jangan bersuara." Bapak ini disuruh diem. "Loh kenapa? Sudah bapak diem aja." Anak ini jongkok di tumpukan-tumpukan kayu. Dia diam. Karena apa? Dia menajamkan pendengarannya. Dia pasang telinga baik-baik. Selang berapa waktu, jam bapak ada di bawah kayu itu. "Loh, kok bisa ya? Tadi saya sudah bongkar-bongkar semua nggak ada." "Kenapa? Apa yang kamu lakukan, nak?" "Saya cukup diam, saya pakai pendengaran saya, karena jam itu kalau detiknya berjalan pasti mengeluarkan suara." Dia dengar, dia cermati dari mana arah sumber suara itu, sehingga dia bisa menemukan. Demikian juga dengan kita. Jangan berharap Tuhan datang dengan dahsyat seperti pada waktu dulu. "Hai anakku yang engkau kasihi." Nah, suara Tuhan terkadang datang dengan lembut. Oleh sebab itu dibutuhkan ketenangan bagi kita. Kalau kita tenang, kita duduk diam, kita akan mendengarkan suara yang kita. Tuhan tidak harus datang dengan badai, dengan suara angin gemuruh, tidak. Bisa dengan suara yang lembut sekali. Kalau boleh saya saksikan, juga kasih dalam Tuhan, beberapa waktu lalu, sudah lama, mungkin sekitar 14 atau 15 tahun lalu, ketika anak saya yang kedua, Tisa, waktu itu masih di playgroup-nya, sakit dan dia masuk rumah sakit. Saat itu terus terang keuangan kami lagi di bawah. Saya bingung. Anak saya masuk rumah sakit 2 hari belum ada tanda-tanda pulang, 3 hari belum ada tanda-tanda pulang. Saya mulai panik, saya mulai gelisah, saya mulai utak-utak bagaimana Tuhan supaya saya dapat uang untuk mengeluarkan anak saya dari rumah sakit. Saya menggunakan kemampuan saya. Akhirnya saya bilang sama suami saya, kita ambil BPKB motor yang kita miliki waktu itu, kita cari utangan aja di bank-bank swasta atau di koperasi. Akhirnya kita sepakat. Saat itu saya kecewa karena saya dapat pinjaman cuma sedikit. Saya percaya itu nggak akan cukup untuk biaya rumah sakit anak saya. Gimana ini? Hari keempat anak saya belum diperbolehkan pulang. Pada malam hari, waktu itu belum punya HP. Ketika saya menunggu anak saya di rumah sakit, saya bawa renungan harian. Saya baca, kemudian saya menemukan ayat. "Allahku akan memenuhi segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaan." Terkadang saudara, kalau kita dalam pergumulan, sedang di dalam pergumulan, dan ketika ibu-ibu membuka kitab tanpa sengaja, kita membuka ayat, ayat itu sesuai dengan kita, menguatkan kita. Itu suara Tuhan, itu rema buat kita. Saat saya membaca ayat itu, saya tutup renungan harian. Saya tidak baca bawahnya, saya cuma baca ayat pokoknya. Saya tutup renungan harian itu. Saya nangis di hadapan Tuhan. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya punya Allah Jehovah Jireh yang sanggup mencukupkan dan menyediakan. Kenapa saya berusaha dengan akal pikiran saya? Saat itu juga saya ambil keputusan. Saya nggak mau tahu mau berapa hari anak saya di rumah sakit. Saya percaya Tuhan pasti cukupkan. Hari ke-5 belum boleh pulang. Hari ke-6 belum boleh pulang dulu. Sampai hari ke-7 belum boleh pulang. Baru hari ke-8 boleh pulang. Tetapi selama hari ke-5 sampai ke-8 Tuhan luar biasa. Hari ke-8 kita menuju kasir berapa yang harus kita bayarkan biayanya. Ternyata uang saya yang motor saya untuk agunan itu, untuk pinjam uang, itu sama sekali tidak terpakai, masih utuh. Karena Tuhan cukupkan. Tuhan memakai orang-orang di sekitar kami, teman-teman gereja, teman-teman pelayanan, datang membawa berkat bagi kami. Dan saya percaya itu semua dipakai oleh Tuhan, sehingga saya bisa membayar biaya rumah sakit anak saya tanpa uang pinjaman yang saya pinjam itu. Akhirnya ketika saya pulang selang 1 hari,
Saya bilang sama suami saya, sudah, pokoknya motor ini kita ambil lagi, kita bayar lunas saja. Padahal perjanjiannya saya mau ngasuh 5 bulan. Sampai di sana orangnya marah-marah. Saya nggak peduli, suruh bayar bunga saya bayar bunga. Pokoknya saya nggak utang lagi. Saya tarik motor saat itu juga. Dan itu menjadi pembelajaran yang sangat berharga bagi saya. Ketika kita mengalami sesuatu jalan buntu, Tuhan izinkan semua jalan tertutup, tetapi percayalah, Tuhan akan bekerja dengan caranya. Tuhan akan memperdengarkan suaranya. Cukup kita berdiam diri, cukup kita menangis kepada Tuhan, mengadu kepada Tuhan. Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau saya pribadi, saya nggak gampang percaya sama orang. Jadi terus terang saya nggak punya dari sekolah itu teman yang sangat dekat, itu nggak punya. Karena saya nggak gampang percaya sama orang. Ketika saya menghadapi permasalahan pergumulan, saya nggak pernah cerita sama orang. Saya punya sahabat sama orang yang saya percayai. Saya melihat ketika saya lihat bahwa orang itu imannya dewasa, rohaninya benar-benar bisa dipertanggungjawabkan, saya akan cerita sama dia. Karena saya percaya saya akan mendapat jalan keluar yang benar. Bukan jalan keluar yang baik ya, karena yang baik belum tentu benar. Beberapa waktu lalu, maaf saya sering banyak kesaksian ya untuk menguatkan kita. Ketika saya belum berada di sini, saya belum jadi jemaat di sini, saya mau punya teman sepelayan. Dia curhat sama saya, rumah tangga saya ini lagi nggak enak. Kenapa? Sama suami lagi nggak akur. Hati-hati, saya bilang gitu. Ya, suami saya nggak pernah mengerti saya. Ya, hati-hati. Saya cuma bilang begitu. Sekarang beberapa waktu ketemu lagi, dia bilang, saya punya teman curhat baru. Siapa? Si A. Hah, saya kaget. Lawan jenis. Benar itu teman baru. Iya, dia langganan di warung saya. Dia melihat saya murung, dia tanya, kamu ada apa? Dia tahu semua tentang saya. Saya ceritakan semua masalah saya. Kamu cerita sama lawan jenis, saya bilang gitu. Bulan yang lalu kita, kalau nggak salah, firman Tuhan ini sempat disentil di bawah Ibu Kaya. Jangan sembarangan curhat sama orang, terlebih lawan jenis. Tapi orangnya baik kok, seiman sama kayak kita. Dia selalu menghibur saya dengan firman Tuhan, dengan ayat-ayat. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, hati-hati saja. Ketika kita berada dalam situasi yang tidak baik, terlebih wanita, ketika kita sedang berada dalam masalah dengan suami atau keluarga, mungkin tanpa sengaja datang orang lain dalam kehidupan kita. Bagi kita yang saat itu merasa tertekan, merasa punya suami kok gini, tidak bisa seperti ini, seseorang yang datang dalam kehidupan kita itu seperti malaikat. Percaya nggak ini? Orang itu begitu baik bagi kita. Wah, itu seperti malaikat penyelamat. Karena tidak ada dosa yang datang ini dengan sesuatu yang tidak enak. Pasti enak. Tapi hati-hati. Dia saya nasihati, dia bilang enggak apa-apa kok, enggak apa-apa. Aku nggak pakai hati ya. Masa nggak pakai hati sih, saya bilang gitu. Sampai beberapa waktu kemudian terbukti. Dia bertengkar sama suaminya karena ternyata dia memang akhirnya sempat selingkuh. Tapi puji nama Tuhan, semua boleh berakhir dengan baik dan dia menyadari kesalahannya. Jadi ibu-ibu yang ada saat ini, mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita cekcok dengan suami kita. Mungkin dalam kehidupan rumah tangga kita punya suami yang setiap harinya mengata-ngatai kita nggak bisa. Mungkin ekspektasi dulu kita, wah saya punya suami pengen seperti ini. Tapi pada kenyataannya, aduh suami saya kasar bu, suami saya kalau ngomong seenaknya. Hati-hati. Ketika ada dalam posisi seperti itu, jangan sembarangan mencari tempat untuk curhat. Curhat yang paling aman adalah di kaki Tuhan. Kita kembali ke firman Tuhan. Mungkin kita berkata, kita tidak bisa mendengar Tuhan secara langsung ya, secara audible, secara langsung ketemu muka. Seperti yang dialami Paulus ketika dalam perjalanan Damsyik, dia ketemu sama Tuhan, dia mendengar suara Tuhan secara langsung. Atau seperti Musa, seperti Abraham. Ibu yang kasih dalam Tuhan, kalau di zaman sekarang ini mungkin masih ada, tetapi mungkin 1 dari sekian ribu orang yang bisa mendengar Tuhan secara audible atau secara langsung. Jangan sembarangan, kita harus teliti setiap apa yang kita dengar. Di
Di dalam Markus 7 ayat 31. Di dalam Ibrani 2 ayat 1 dikatakan, hati-hatilah dengan apa yang engkau dengar. Bagaimana kita tahu bahwa itu sesuai dengan kebenaran firman? Ketika hal itu tidak bertentangan dengan firman. Kita mendapat nasihat teman-teman kita, selama itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, itu dipakai Tuhan. Dan aneh lagi ini ibu yang kasih dalam Tuhan. Beberapa waktu lalu, dulu jemaat sini ya, maksud saudara saya, dia cerita begini. Sekarang dia di sini. Itu loh, majelis saya bilang gini, kan sudah beberapa minggu nggak ke gereja. Terus kita besuk majelis sama hamba Tuhan, ditanya, kenapa nggak ibadah? Kemudian si bapak ini ngomong, oh saya mendapat suara Tuhan. Saya bilang, canggih pun ya, bisa dengar suara Tuhan. Terus terang loh, aku udah pernah dengar suara Tuhan secara langsung. Kalau bilang gitu, terus dia bilang, iya si bapak ini bilang dia mendengar suara Tuhan. Suara Tuhan apa itu? Tuhan bilang, kamu itu selama 18 bulan ke depan jangan beribadah dulu. Loh, kenapa? Pokoknya itu saja pesannya. Dan saya suruh memberitahukan sama hamba-hamba Tuhan, rekan-rekan pelayanan. Tapi nggak ada satupun mereka yang percaya sama saya. Dia bilang gitu. Saya bilang gini, kok suara Tuhan melenceng guys? Kalau itu suara Tuhan pasti membawa kebaikan, pasti isinya firman Tuhan. Lah kok nggak boleh ibadah 1,5 tahun? Itu nggak suara Tuhan, itu halusinasinya dia sebenarnya. Bagaimana itu seperti itu? Akhirnya dia nggak ibadah. Terus kemarin dibesuk lagi. Dia kasih syarat. Oh ya, saya mau ibadah, tapi ada syaratnya. Apa syaratnya? Saya nggak mau pakai masker. Kenapa? Orang-orang anak Tuhan itu goblok semua. Masa mulutnya dibungkam untuk menyebut nama Tuhan, ditutup setan? Saya bilang, itu bukan orang yang dipakai Tuhan. Itu sama sekali tidak berhikmat. Kenapa kita pakai masker? Itu bukan membungkam suara setan, tetapi karena kita harus prokes karena keadaan. Jadi ibu yang kasih dalam Tuhan, sangat berhati-hatilah dengan apa yang kita dengar. Karena nggak semua yang kita dengar adalah benar, nggak semua yang kita dengar itu membangun iman kita. Mari ibu yang ada, kita mau belajar memiliki telinga secara rohani. Kita mau belajar mendengar suara Tuhan. Kita mau belajar bergaul intim dengan Tuhan. Mungkin saat ini ibu-ibu mengalami satu pergumulan. Saya pun saat ini sedang mengalami satu pergumulan. Saya sedang bergumul dalam doa buat anak saya. Ada satu doa buat anak saya, baik anak saya pertama atau anak saya kedua, saya pergumulkan. Saya bawa dalam doa puasa. Saya minta keajaiban Tuhan terjadi. Mungkin saat ini firman Tuhan ini sebelum saya sampaikan, firman Tuhan ini untuk saya sendiri. Saya ingin mendengar suara Tuhan, apa yang dikehendaki Tuhan atas kehidupan anak-anak saya. Tetapi saya percaya, ketika saat semua pintu tertutup, Tuhan izinkan itu terjadi. Semua pintu tertutup, saya nggak tahu harus lari kemana. Tuhan izinkan supaya saya lari kepada Tuhan, supaya saya memandang kepada Tuhan, dan Dia akan mendengar, memperdengarkan suaranya kepada kita. Mungkin kita berkata sudah nggak ada harapan lagi, rumah tanggaku sudah nggak ada harapan lagi, anak-anakku sudah nggak ada harapan lagi, untuk memperbaiki suamiku yang rusak nggak ada harapan lagi. Tetapi kita percaya, kehidupan kita tidak ditentukan oleh perkataan orang. Kehidupan kita tidak ditentukan oleh apa pendapat orang, tetapi kehidupan kita ditentukan oleh kuasa firman Tuhan. Oleh sebab itu ibu yang kasih dalam Tuhan, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah bergaul itu dengan Tuhan. Kita minta Tuhan memperdengarkan suaranya kepada kita, supaya kita tahu apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan, ibu yang kasih dalam Tuhan. Saat ini firman Tuhan berhenti, tetapi biarlah Roh Kudus yang akan terus bekerja dalam setiap hati kita, dan kita percaya firman Tuhan itu mampu mengubah kehidupan kita.